Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Azelia Kiara Channel. Teman-teman, ini video kelanjutan part 2-nya di Keraton Kasepuhan Cirebon. Tonton terus video sampai habis ya, agar teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi. Kita mulai, ibu sama bapak, adik sekalian bapak sedang melihat garis dari ayah. Kalau dilihat baik-baik, garis dari ayah mayoritas muslim. Nama ayah dari Sunan Gunung Jati adalah Syarif Abdullah. Beliau ini adalah Raja Mesir. Ayah dari Sunan Gunung Jati. Cara membacanya gimana? Dari atas ke bawah. Nabi Muhammad punya anak namanya Siti Fatimah, menikah dengan Sayyidina Ali, punya anak kembar Hasan dan Husain. Kalau ini dari jalur Husain, Husain nanti punya anak namanya Said Abidin. Said Abidin punya anak namanya Said Muhammad Bakir. Terus Ali Nurul Alim punya anak Syarif Abdullah, ayah dari Sunan Gunung Jati. Kalau garis dari ayahnya sudah tahu, nama ayahnya sudah paham, sekarang saya geser. Ini garis dari ibu yang mayoritasnya Hindu. Saya ulang sekali lagi, kalau garis dari ibu mayoritas Hindu, kecuali ini Nyimas Rara Santang. Nyimas Rara Santang ini ibu dari Sunan Gunung Jati. Nama muslimnya Syarifah Mudaim. Cara membacanya sama, dari atas ke bawah. Tapi yang mau saya tekankan ini, Prabu Siliwangi menikah dengan Nyi Subang Larang, punya anaknya 3. Pendiri keraton awal Pakuwati namanya siapa? Pangeran Walang Sungsang. Itu anak pertamanya. Nah, kalau yang ini anak yang keduanya, ibu dari Sunan Gunung Jati, Nyimas Rara Santang. Tapi lebih familiar sama anak ketiganya karena ada di cerita sinetronnya MNC TV. Siapa? Bapaknya sinetron lovers ya, betul. Raden Kian Santang ya. Saya ulang, Prabu Siliwangi menikah dengan Nyi Subang Larang, punya anak 3, Pangeran Walang Sungsang, Nyimas Rara Santang, dan Raden Kian Santang. Loh, Mas kok bisa ketemu sama Mesir? Gimana ceritanya? Kalau posisi kakak sama adik tahu, ini ibu dari Sunan Gunung Jati ini berangkat haji, naik haji ya. Dulu nggak pakai pesawat, tapi pakai kapal laut, transit dulu di Mesir. Menikah sama Raja Mesir, ya, punya anak namanya Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati bukan orang Cirebon, tapi orang Mesir karena lahir dan dibesarkan. Setelah lahir, posisinya dibesarkan di sana, ditunjuk ya sama ibunya untuk datang ke Cirebon untuk syiar Islamnya. Makanya beliau ini kalau kakak dan adik tahu, wafatnya di Mesir ya, menikah sama orang Mesir ya, tapi melahirkan anak, dimakamkannya di Mesir, melahirkan anak Sunan Gunung Jati, disuruh datang ke Cirebon untuk syiar Islamnya. Sudah tahu ya? Sejarahnya sudah ngerti, bapak dan ibunya sudah tahu. Nah, ini Sunan Gunung Jatinya itu sendiri, anak, cucu, buyut, ya, lepas dan pisahnya di sini. Jadi 3 keraton kecil apa aja? Betul. Iya. Setuju. Nah, di sini kalau kakak sama adik tahu, gelar kehormatan untuk sultan kami. Di sini gelar kehormatannya Sultan Sepuh. Nanti kalau di Kanoman Sultan Anom, kalau di Kecerbonannya Sultan Cirebon. Ini Sultan Sepuh kami yang pertama, Pangeran Samsudin Martawijaya. Saya langsung loncat ke 14. Beliau adalah Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat. Nah, beliau ini Sultan Sepuh kami yang ke-14, tapi Tuhan berkehendak lain. Beliau wafat tahun 2020 karena kanker usus. Pemakamannya sekitar 7 sampai 5 km ke arah Indramayu. Kalau kakak sama adik masih ada waktu, main-main lagi ke pemakamannya. Tapi kalau enggak, saya gambarkan lewat foto dulu. Silahkan. Boleh, sampai dulu. Nah, ini buat gambarannya.
Kalau adik sama kakak mendengar kata astana itu sebutan untuk pemakaman. Tapi kalau istana berarti kerajaan. Awas beda A sama I ya. Tapi maknanya bergeser jauh. Kalau astana pemakaman, kalau istana kerajaan. Ini semua raja-raja dimakamkannya di sini, termasuk Sunan Gunung Jati dan Sultan Sepuh kami yang ke-14-nya ya. Sekitar 7 sampai 5 km ke arah Indramayu. Nah, kalau yang ini Sultan Sepuh yang sekarang nih. Yang sekarangnya yang ke-15 namanya Pangeran Raja Adipati Lukman Zulkaidin. Beliau adalah Sultan Sepuh kami yang sekarang yang ke-15. Nah, ini ritual adat yang saya gambarkan di awal, ritual adat panjang jimat yang orientasinya nasi. Ini struktur posisinya gambaran adat yang kita laksanakan 1 tahun sekali. Gunung Jati punya 6 istri. Tapi bukan poligami, karena setelah wafat beliau menikah lagi ya. Ini salah satu yang dari Chinese-nya namanya Putri Ong Tien. Kalau Sunan Gunung Jati wafat di umur 120 tahun dengan 6 istri. Pemakamannya tadi ya di Astana Gunung Jati. Nah, kalau yang ini yang saya banggakan dan saya sombongkan, ibu di depan, kakak jalan sama adiknya sambil ngeliatin. Ini yang saya banggakan dan saya sombongkan, kereta Singa Barong. Kereta Singa Barong ini adalah simbol toleransi karena kakak sama adik sedang melihat 3 hewan mitologi mewakili 3 agama, 3 budaya, dan 3 negara yang diikat jadi satu. Kereta kencana ini dibuat 1549 sama cucu Sunan Gunung Jati namanya Panembahan Losari ya. Dipahat sama orang yang berbeda, Ki Nataguna namanya. Emas yang melekat bukan cat, tapi serbuk emas dan bubuk mutiara ya. Kalau dilihat baik-baik, kita sudah mengenal sistem shockbreaker dan power steering. Karena kalau kakak dan lihat baik-baik ya, sistem penggerak 4 roda untuk memudahkannya posisinya berjalan, karena saat itu kereta pada umumnya 2 roda ya, lebih ke arah gerobak kalau kita ngomong dulu. Nah, posisinya kakak sama adik sedang melihat sistem power steeringnya dengan sistem penggerak 2 roda di belakang dan di depannya berbeda. Tujuannya apa? Supaya gampang berbelok. Shockbreakernya karena saat itu jalanannya belum dikosmik, masih jalanan lumpur ya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan Sultan yang duduk di atas, dibuat shockbreakernya. Nah, ini terakhir 1942 sudah tidak lagi keluar. Ini originalnya ya. Ditariknya bukan pakai kuda, tapi 4 ekor kerbau bule ya. Kalau posisi bergerak, sayap dan lidahnya akan ikut bergerak. Maksudnya sayapnya seperti terbang, mengepak. Lidahnya seperti ular, keluar masuk. Dan posisi ini cuma Sultan yang bisa duduk, karena permaisuri dan putra mahkotanya punya tempat sendiri. 3 hewan mitologinya apa aja? Silakan ibu bisa bantu. Iya, apa? Kalau Cina? Gajah, betul. 2 lagi. Naga. 1 lagi. Kendaraan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, buruk ya. Ini adalah kereta Singa Barong yang tadi saya bilang simbol toleransi, mewakili 3 agama, 3 budaya, dan 3 negara yang diikat jadi satu kesatuan. Gajah mewakili budaya Hindu, Ganesha, Prabu Siliwangi, Pajajaran dengan belalainya. Kepalanya naga, Putri Ong Tien, Cina, Buddha ya. Sayap posisi kepalanya ya. Tapi sekali lagi Putri Ong Tien sudah mu'alaf ya, bukan lagi Buddha. Nah, kalau sayapnya kendaraan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, buruk ya. Itu posisinya dengan Sunan Gunung Jatinya itu sendiri dari Mesir ya. Nah, kalau yang ini gamelan yang dikeluarkan 1 tahun 2 kali saat Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau loncengnya yang kakak lihat, ini loncengnya ya. Posisi lonceng ini kalau kakak tahu ya, ini yang tadi simbol waktunya untuk gapura loncengnya ya. Kalau ini posisinya cuma Sultan
yang bisa mendengarkan dalam tanda kutip, karena ini untuk Sultan sholat Idul Fitri dan Idul Adha setelah pulang ya. Nah kalau yang ini gamelannya lebih condong ke arah tari topeng ya. Ini posisi gamelannya untuk biasanya tamu-tamu penting nih. Kalau sekarangnya kayak gubernur, wali kota, presiden. Ini gamelan Megamendung. Nah, kalau yang ini kakak sama adik sedang melihat gamelan punya fungsi untuk mengiringi wayang kulit. Jadi ini bukan peti mati ya. Ini peti wayang kulitnya murid Sunan Gunung Jati. Namanya Sunan Kalijaga, gelarnya namanya Raden Said. Ini gamelannya, dan uniknya tiket masuknya kalau kakak dan adik tahu bukan pakai uang. Pernah dengar tiket masuknya apa? Adik mungkin? Tiket masuknya itu 2 kalimat syahadat. Tapi kalau 2 kalimat syahadatnya adik tahu? Iya betul. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena saat itu mayoritas Hindu, secara tidak langsung digiring sama Sunan Kalijaga untuk masuk Islam dengan 2 kalimat syahadat. Ya, pertunjukannya jadi bukan tiket masuknya bukan pakai uang ya. Dan tambahan, Sunan Kalijaga menciptakan banyak sekali lagu-lagunya yang lagi familiar, Lingsir Wengi ya. Nah kalau yang ini kita sedang melihat ada yang unik. Lukisan ini adalah lukisan Prabu Siliwangi, yang kalau kakak sama adik lihat ya, ada yang unik. Semuanya lihat matanya jalan ke arah kiri atau ke kanan sambil lihat matanya. Silakan. Ada yang aneh soalnya sama matanya. Anehnya apa? Iya, seperti ngikutin ke arah mana kakak atau adik pergi ya. Tapi tidak perlu takut, lukisan ini disebutnya lukisan 3 dimensi bahasanya kitanya gitu ya. Kalau simbol ini posisinya bukan muka otentik atau muka asli dari Prabu Siliwangi. Ini hasil imajinasi pelukis lewat mimpi. Nama pelukisnya Muhammad Ridho. Kalau untuk harimaunya ya, posisinya jawaban ilmiahnya hewan kelainan pigmen kulit, sebutannya apa? Pernah dengar? Albino. Albino. Kakak sama adik sedang melihat situs namanya situs Siraradenok. Ini dulu untuk narok barang-barang pusakanya di sini. Nah, tadi kan kereta kencananya kan buat sultan. Kalau yang ini permaisuri dan putra mahkotanya ditanduk pakai garuk posisi tanduknya. Nah, kalau yang ini buat anak-anak sultan kalau dihitan atau di sunat, diaraknya pakai ini sebelum dipotong. Nah, kalau yang itu KW supernya tuh, duplikatnya kereta kencana ini. Kalau ini kapanpun bisa keluar. Biasanya kalau dipakainya terakhir saat Indramayu ulang tahun. Digeser dulu. Nah itu tengkorak buaya putihnya, ada yang takut nggak? Itu asli loh. 500 meter di depan kita ada sungai, namanya Sungai Krian. Kalau yang ini posisinya tengkorak banteng. Mana bantengnya? Ini bantengnya. Nah, tengkorak banteng ini posisinya kalau kakak sama adik tahu ya, berburunya di Indramayu alas loyang. Ini buruannya sultan kami, bantengnya. Ini Sunan Gunung Jati dan Putri Om Tin ya. Semua yang kita lihat ini cuma hari Minggu, karena Senin sampai Sabtunya kita tidak bisa lihat. Nah, season berikutnya saya akan tunjukkan bagaimana ada yang unik. Kalau ikroknya lulus, udah Al-Quran kan? Saya challenge sedikit ya. Ini adalah Arab Pegon. Tulisannya Arab tapi bahasanya Jawa ya. Jadi bukan Al-Quran. Ini Arab Pegon ini tulisannya Arab tapi bahasanya Jawa. Makanya kalau kakak sama adik tahu, ini bentuk komunikasinya Cirebon itu bukan Jawa, bukan Sunda. Karena posisinya
punya bahasa sendiri, namanya Jawa Sawareh. Awas, Sunan Gunung Jati itu orang Mesir ya. Iya. Jadi bentuk surat menyurat atau komunikasinya seperti yang kita lihat, tulisannya Arab tapi bahasanya Jawa. Nah kalau yang ininya posisinya Sangsekertanya ya, ini Sangsekertanya. Ini yang kita lihat ya. Yang kita lihat ini kalau kakak sama adik tahu ya, semua yang kita lihat ini adalah kitab-kitab kuno. Dan kalau kakak sama adik tahu, loh mas kok bukan di daun, bukan di kulit pohon, bukan di batu, kok adanya di kertas? Chinese penemu kertas pertama di dunia. Ada yang tahu dari serat apa? Dari serat pohon apa maksudnya? Bukan. Ada mungkin Serat pohon. pohon apa? Jadi kalau serat pohonnya kalau di Cina biasanya ditempelin di film-film setan vampirnya, warnanya kuning. Dari serat bambu. Kita lanjut silakan. Tulisnya. Satu baju ini beratnya sekitar 3 sampai 5 kilo ya. Sekali lagi ini hasil rampasan Portugis, karena kalau kakak dan adik tahu ini simbol kemenangan, karena dulu Portugis yang menjajah kita di Batavia, sekarangnya Jakarta ya, posisinya ini sebagai simbol bahwa kemenangan kitanya dengan baju jirahnya dirampas ke kita. Itu dia teman-teman, peninggalan sejarah yang berada di Museum Kasepuhan Cirebon. Sebenarnya masih banyak benda-benda seperti senjata perang zaman dahulu. Namun, Kiara skip ya, soalnya takut melanggar pedoman komunitas YouTube. Selanjutnya, di part 3, Kiara mau eksplor Istana Sultan Kasepuhan Cirebon. Oh iya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.